Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video berikutnya mengenai perancangan pabrik kimia. Di video kali ini saya akan membahas perancangan pompa ya. Jadi pompa ini merupakan alat yang kritis ya, yang biasanya selalu akan digunakan jika itu pabrik kita akan menggunakan cairan atau gas begitu ya. Nah, kalau gas tadi pompanya ada berupa kompresor begitu, tetapi kalau cairan ya pompa ya. Nah, maka untuk perancangan pompa ini akan ada beberapa hal yang akan dirancang, yaitu adalah eh, pipa-pipa yang akan masuk pompa itu berapa, kemudian keluarnya berapa. Kemudian setelah perancangan pipanya, maka kita bisa memilih daya pompa yang optimal untuk bisa mengalirkan fluidanya ya. Nah, setelah itu adalah yang ketiga adalah perancangan eh, NPSH atau Net Positive Suction Head ya. Yang mana ini adalah fungsinya untuk mencegah pompa kita kavitasi ya. Kavitasi itu nanti pompa kita akan rusak ya. Jadi kavitasi adalah peristiwa di mana pompa itu di dalamnya terdapat gelembung-gelembung udara ya, sehingga ketika piringan pompanya berputar sangat cepat, itu akan ada udara yang mengikis bilah-bilah baling-baling pompanya ya, sehingga dia akan merusak pompanya lama-kelamaan ya. Begitu, nah ini sebelum merujuk ke perancangan pompa, mungkin ini akan sedikit panjang karena seperti biasa bahwa saya akan menjelaskan bagaimana justifikasi-justifikasi yang akan kita gunakan. Lebih detailnya mungkin kalian bisa baca tabel ini dengan lebih menyeluruh begitu dan berikut adalah referensi pustakanya diperoleh dari beberapa jenis. Sebenarnya juga pada mungkin pompa sentrifugal di sini ya yang pertama ya. Ini referensinya bukan hanya Taylor Sinnott, Carlson Richardson dan sebagainya, tapi ada juga dari Ludwig begitu ya. Ada juga dari apa namanya Brownell and Young untuk pipanya begitu ya. Nah, tetapi ini yang cukup dominan diambil dari sini ya. Tetapi ini biasanya dalam perancangan akan mengelaborasi beberapa sumber begitu. Nah, saya akan ambil contoh untuk baris pertama yaitu untuk pompa sentrifugal karena yang akan kita rancang pada video kali ini adalah pompa sentrifugal yang mana biasanya pompa ini digunakan untuk cairan dengan viskositas yang sangat rendah ya hingga sedang ya yaitu kurang dari 500 centipoise ya yang mana eh, pada viskositas gitu pompanya itu eh, bekerja dengan gaya putar atau gaya sentrifugal sehingga fluida yang bisa ditransfer lebih leluasa ya. Kalau viskositasnya tinggi, maka akan bisa merusak pompa itu ya. Kapasitasnya besar, nah ini keuntungan kita. Bisa di 0,25 sampai 1000 meter kubik per jam. Kemudian tekanannya rendah hingga sedang. Kalau tinggi pun bisa, tetapi dengan multistage. Karakteristiknya aliran kontinu ideal untuk cairan bersih, tidak direkomendasikan untuk fluida shear sensitif ya, atau fluida-fluida yang sensitif dengan apa namanya bilah-bilah baling-baling begitu. Ya dalam hal ini berarti yang hardness-nya tuh tinggi gitu ya, yang tajam-tajam begitu ya, itu tidak direkomendasikan menggunakan pompa sentrifugal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, maka kita akan mulai merancang pompa sentrifugal. Nah, pada perancangan pompa sentrifugal atau pompa dalam hal ini untuk mengalirkan propilena cair ya, ini diidentifikasi sifat-sifat propilena ya, bahwa propilena viskositasnya rendah, kapasitas yang digunakan juga cukup besar nih di pabrik kita. Nanti kita lihat di bagian sifat bahan ya kapasitasnya berapa di bagian selanjutnya fluida ya pemisahan pengaliran fluida. Nah,
Bahannya yang akan kita gunakan adalah karbon steel. Karbon steel SA212 grade B karena propilen tidak korosif, lebih murah, dan dia mampu menahan tekanan tinggi ya. Karena tekanan pompanya itu menaikkan tekanan dari 12,8 atmosfer menjadi sekitar 13,1 atmosfer gitu, atau 13,2 ya, nanti kita lihat di kondisi operasinya. Nah, di sini tabel 1017 dari Colson Richardson Chemical Engineering volume 6 halaman 478. Ini di sini ada eh, justifikasi kuat mengenai mengapa kita memilih pompa tersebut gitu. Nah, pompa sentrifugal ini kita pakai untuk mengalirkan ini ya 0,25 sampai 1000 meter kubik per jam ya. Jadi range-nya tinggi ya, range-nya memang kapasitas besar ya. Bandingkan dengan pompa-pompa yang lain dia hanya bisa sampai 500 ya paling mentok ya. Nah, kemudian dalam perancangan pompa kita harus mendeskripsikan dulu kira-kira dari unit mana ke unit mana pompa itu akan dipakai. Karena ini nanti akan hubungannya dengan aliran ya, karena fungsi aliran ya. Ada Bernoulli di situ ya, asas-asas Bernoulli. Nah, di sini tangki propilennya dari CAP Chandra Asri ya, yang jaraknya kurang lebih 500 meter pipa Chandra Asri ke atau tangki Chandra Asri ke tangki kita ya di pabrik kita. Memang pabrik yang kita rancang berada di Cilegon gitu yang mungkin hanya 500 meter jaraknya dari PT Chandra Asri, sehingga eh, jarak dari Chandra Asri ke pompa 500 meter itu ya pipanya. Kemudian dari pompa 3 meter naik ya 19 meter, 19 meter ini adalah tangki propilen yang kita gunakan di sebelumnya ini ya. Itu kan 60 feet atau sekitar 18 sekian ya, kita bulatkan 18,3. Nah, di sini ada ya. Maka eh, ke atas 19 meter ya. Nah, ini selisihnya adalah 7 meter. Mengapa ini kaki tangkinya 1 meter yang dari sini ya? Ini adalah pompanya diasumsikan berada 1 meter di atas permukaan tanah ya, ini permukaan tanahnya. Sedangkan cairan dari tangki propilen ini dianukan ya cukup penuh gitu ya di 18 meter gitu. Nah, maka sifat bahannya adalah propilena tadi ya, 95% propilen, 4% propana. Maka kita bisa susun densitasnya ya, densitas campuran, viskositas campuran. Cara mencarinya sama ya, yaitu fraksi dibagi densitas murni, kemudian dijumlahkan di sini. Setelah dijumlahkan, ketemu densitas campurannya, yaitu 1 per penjumlahan tadi. Viskositas dengan cara yang sama diperoleh 0,094 centipoise. Ini kan kecil sekali ya. Sentrifugal kan tadi sampai 500 centipoise, jadi masih sangat encer begitu. Laju alirnya sekian ya, diperoleh dari ini neraca massa, laju alir over design dikalikan 1,2, maka kita bisa mencari volume umpan ya. Volume umpan adalah ini laju alir dibagi densitas ya. Nah, ini artinya adalah Q-nya ya atau debitnya kita ya, yaitu 14,83 meter kubik per jam. Ini masih berada di rentang 0,25 sampai 1000 meter kubik ya. Jadi masih memenuhi menggunakan pompa sentrifugal. Itu justifikasi pertama pompa sentrifugal kita. Nah, ini ya memenuhi syarat pompa sentrifugal. Terus yang ketiga pemilihan pipa. Pipanya tadi SA212 ya. SA212 grade B. Kemudian diameter optimum diambil dari persamaan ini ya, Colson apa 2003 halaman 220 ya. Colson Richardson ya. Nah, selanjutnya diperoleh diameter optimumnya 1,65 in. Maka kita sesuaikan dengan Brunel and Young 387 Appendix K ya mengenai properties of pipe ya. Ini NPS-nya 2 in karena di sini 1,65.
Nah, yang selanjutnya tinggal dibaca di Appendix K ya, Properties of Pipes. Sehingga dapat disusun kecepatan linearnya ya dari A ini ya, dari A-nya yang telah diperoleh dari Brownell and Young ini. A itu luas spesifik flow areanya. Nah, ini telah memenuhi rule of thumb juga ya. Rule of thumb cairan yang mengalir di dalam pipa itu adalah 1 sampai 3 meter per second. Artinya cairan itu cukup turbulen ya. 1 sampai 3 meter per second itu cairannya turbulen di dalam pipanya. Viskositasnya sekian ya. Ini adalah konversi dari viskositas atas tadi dirubah ke dalam dari centipoise menjadi kilogram meter second ya. Sehingga kita dapat menghitung Reynolds-nya. Nah, Reynolds-nya juga dikonfirmasi turbulen ya. Mengapa kita menghitung Reynolds? Ya, menghitung Reynolds digunakan untuk melihat faktor friksinya ya nantinya. Faktor friksi. Nah, ini faktor friksi diperoleh tabel ini ya menggunakan bantuan tabel ini. Ini adalah tabel eh, roughness ya atau epsilon ya. Epsilonnya karena kita pakai commercial steel maka epsilonnya 0,04 mm ya atau bisa dalam feet nih 0,04 mm di sini ya. Maka untuk commercial steel E per D-nya adalah 0,000876. D itu apa? D itu diameter pipanya tadi ya, diameter inside-nya ya, inside diameter. Maka friksinya berapa? Melalui pembacaan dari tabel figur 125 ya, friction factor versus Reynolds yang diperoleh dari buku Brown ya, 1955 unit operation halaman 140. Maka Reynolds-nya kita tadi di 217.000 ya Reynolds-nya. Nah, kita di sini ini 250 di sini ya, 217 kurang lebih di sini. Kita tabrakan dengan garis lengkungnya itu adalah epsilon per D ya. Epsilon per D. Mana tulisan epsilon per D? Nah, ini ya, epsilon per D. Epsilon per D-nya berapa? Epsilon per D-nya adalah 0,0008 sekian. Ya, 8. Nah, maka kita arahkan ke sini ya. 0,00. Nah, ini ya. Kita berakan. Sehingga 0,00 berapa? 872 ya. Nah, sehingga singkat cerita faktor friksinya 0,02 ini ya. Semacam itu pembacaannya diperoleh F-nya ya 0,02. Kemudian kita bisa menghitung apa? Friction loss ya, yaitu kembali lagi ke sini ya, ke gambar yang tadi saya salin. Nah, ini faktor-faktor ketinggiannya. Z1-nya berapa? Ini ya, 18 meter. P1-nya di sini tekanannya 12,86. Kecepatannya sama ya, diasumsikannya ya. Kemudian apa? Kemudian Z2-nya segini, 92. P2-nya ini yang berbeda ya, 13,8 atmosfer. Ini di set kecepatan yang sama karena diameter pipanya sama ya, masuk dan keluar ya. Nah, maka hmm, data panjang ekuivalen kan kita untuk menghitung nilai ini, menghitung head kan butuh F12. Di dalam F12 kan ada persamaan ini loh. F sama dengan F12 sama dengan F kecil atau faktor friksi yang tadi kita peroleh dari grafik kali L plus LE kali V kuadrat per 2GD. V-nya kita tahu, L-nya adalah L pipa lurus, tetapi LE ini yang harus kita cari. LE adalah belokan, valve, begitu ya. Di sini saya contohkan, nah ini pipa lurus, ini L ya. 531 ini L. Kemudian, nah tetapi di sini saya tuliskan di LE supaya supaya nanti ya L plus LE jadi satu gitu. L plus LE. Padahal ini hanya L. Nah LE-nya yang mana? LE-nya tuh yang ini nih. Elbow. Elbow itu belokan ya.
belokannya ada berapa nih ya? Satu, dua, dan tiga belokan. Maka elbow-nya 90 derajat tuh beloknya. Sehingga elbow 3 kita cari di grafik yang ini nih, gambar sebelah kanan nih. Yaitu grafiknya dari Brown 1955 Unit Operation halaman 141 ya. Nah, untuk kita contohkan satu untuk 90 derajat elbow, maka di mana nih 90 derajat elbow? Kita cari ya. Ini gate valve, globe valve, maaf, ini gate valve, angel valve, elbow. Oh, ini square elbow ya di sini. Bukan ya, ini check valve, bukan. Nah, ini apa nih? Di sini adalah, nah ini long sweep elbow or run of standard T ya. Standard T elbow untuk, ini kan udah standar nih 90 derajat ya. 90 derajat berarti garisnya dari sini nih naik sampai ke sini ya. Nah, sampai ke sini. Maka kita tentukan tadi pipanya kan 2,067 ya. Kalau rekan-rekan ingat di sini pipanya adalah 2,067 diameternya. Nah, ini ya 2,067 inch. Sehingga kita tarik garis dari 2,067 di sini nih ke titik elbow tadi 90. Maka LE-nya diperoleh nih di sini. 3,5 atau 3,6 nih. Karena ini 3, ini 4, yang ini 5 ya. Jadi ini 3,6 begitu. 3,5 atau 3,6 tergantung pembacaan kita. Tapi seharusnya itu 3,6 ya. Karena di atas 3,5. Nah, maka di sini kita tulis 3,6 ya. Begitu rekan-rekan. Kita dengan cara yang sama, gate valve, globe valve juga semacam itu caranya. Di sini sudah ada guideline garis-garisnya ya. Gate valve digunakan dua, yaitu di depan dan di belakang ya, di depan dan di belakang pompa. Check valve di belakang pompa di sini ya. Ini tidak boleh kembali ke sana soalnya. Globe valve juga sama ya. Silakan nanti dibuat sedemikian rupa sehingga LE-nya di sini ya 557 meter ya totalnya ya. Nah, ini 500 tambah sekian 557 ya ternyata. Dengan belokannya, dengan valve-nya begitu. Maka kita bisa menghitung head-nya ya. Di sini saya jabarkan perhitungan head tiap suku. P2-nya bisa dilihat di suhu operasi sana ya, atau apa kondisi operasi di bagian atas. P2-nya segini 13,8, P1-nya 12,8 dan seterusnya diperoleh head masing-masing ya. Kecepatannya sama jadi 0. Z1-nya hanya 1 meter karena Z2 min Z1. Maka friksinya ini yang cukup besar ya 38 meter. Maka headnya berapa? Headnya adalah penjumlahan dari semuanya ini ya, karena pompanya harus bisa mengakomodasi semuanya ya, yaitu 39,45 meter ya. Nah, ini penjumlahan dari hasil-hasilnya. Sehingga apa? Sehingga dalam feet menjadi 129 feet. Nah, ini pertama nih, perancangan output pertama ya, headnya. 39,5 meter headnya. Nah, kemudian dari Colson Richardson volume 6 halaman 199 diperoleh ini ya flow rate kita tadi di sekitar berapa 14 atau berapa tadi key-nya di bagian atas eh ini ya 15 lah ya 15 meter kubik per jam. Maka kita bisa tentukan motornya ya motor pompa. Nah, ini centrifugal selection guide ya. Jadi ini eh, motor-motor pompa yang kita pakai ini 15 flow rate-nya. Head-nya tadi di 39,5 ya. Jadi di sekitar sini. Nah, titik pertemuannya ini, maka dia motor yang kita pakai ya. Motornya adalah
single stage 3.500 RPM ya, atau rotation per menit. Nah, maka pompa sentrifugal single stage 3.500 RPM ya. Dengan demikian kita bisa hitung power pompa yang kita gunakan. Power pompa dihitung dengan rumus ini ya, minus WS kali Rho kali Q. Jadi powernya diperoleh segini ya. Satuannya masih metrik, kita rubah ke horsepower. 1 horsepower itu 0,74569 kilowatt. Atau kalau pound per feet feet pound per second, maka konversinya ini ya. Feet pound per second. Nah ya, feet pound per second, maka ini satu feet pound per second. Ini konversinya adalah sekian horsepower. Sekian horsepower. Oke. Nah, 1 horsepower sekian kW, kilowatt. Ini ya. Nah, dari kilowatt ini kita bisa menentukan efisiensi pompanya. Dari mana? Dari tabel ini. Colson Richardson 1999, page 91. Nah, ini ya. Kan kurang dari 5 kilowatt nih. Karena kita 0,7 kilowatt. Jadi, efisiensinya 80%. Itu ya. Kemudian penggerak yang digunakan ini lebih ke arah template saja atau asumsi kita hanya menggunakan begitu. Karena ini adalah apa namanya? bukan bukan expertise kita untuk merancang benar-benar membuat. Jadi ini kita menggunakan penggeraknya motor induksi 2 kutub dengan frekuensi 50 Hz. Jadi kita bisa menghitung kecepatan putaran pompanya ya 3000 RPM dengan slipnya 3%. Jadi ya kurang lebih 2900 RPM lah ya. Dengan angka segini, maka kita bisa menghitung eh, NS ya. NS persamaannya yang di sebelah sini ya. Dari Colson Richardson halaman 199 ya. Ini semua 154 itu ini ya, WS-nya ya. Jadi ada WS atau H. H ini di sini head, ini adalah WS-nya di atas sana. Saya ketemu 612 RPM. Di sini pump efisiensi atau efisiensi motornya juga bisa dicari ya. Yang ini adalah efisiensi motor, sorry. Yang 80% ini efisiensi motor ya. Motor. Kemudian yang ini adalah efisiensi pompa ya. Tadi kapasitasnya 15 meter kubik per jam ditabrakan dengan kurva sentrifugal ini, maka efisiensinya di sekitar 65%. Itu efisiensi pompa. Nah, jadi di sini nih kesimpulannya. Efisiensi pompa 65%. Efisiensi motor 80%. Kapasitasnya Q-nya tadi 14,83 meter kubik per jam. Jadi kita bisa menghitung rho S sama rho M ya. Ini hanya dibagi efisiensi saja ya. Nah, ini efisiensinya. Jadi daya standarnya adalah 3 horsepower. Itu ini baru 2 output kita. Output terakhir adalah NPSH. Jadi head, kemudian pipa, kemudian daya pompa, dan juga terakhir NPSH. NPSH ini ada 2, yaitu NPSH required sama NPSH available. Nah, NPSH required itu adalah NPSH dari pompa itu sendiri, dari komponen-komponen yang ada di dalam pompa itu sendiri. Di mana S itu suction specific, rentangnya 7.000 sampai 11.000. Biasanya diambil 8.000 ya di buku ini ya, Paris Chemical Engineers Handbook halaman 10.34, babnya bab pump kompresor ya, pump and compressors. Diperoleh NPSHR-nya adalah 4,2 feet. Nah, ini NS itu yang tadi di atas ya. H ini adalah head-nya ya. Atau yang WS ya. Di sini saya lambangnya WS. Nah, ini ya WS. Lanjut untuk menghitung NPSH available ya.
sebelum saya jelaskan ini, NPSH available ini adalah NPSH yang harus dicapai atau NPSH karena fluidanya ya, karena fluidanya. NPSH karena fluidanya. Lah NPSH available ini lebih besar NPSH R ya, harus lebih besar daripada NPSH require. Berapa lebih besarnya? Minimal sekali 2 feet lebih besarnya. Nah, maka kita tentukan NPSH-nya adalah ini ya, NPSHR ini ditambah 5 feet. Mengapa 5 feet? Nah, ini kita lihat dari peri ya. Ini dari peri 10.28 persamaan 10,58. Ini NPSHA adalah NPSHR plus 5 feet. Gitu ya. Maka untuk menghitung L-nya, jadi NPSHA ini outputnya adalah L-nya di F-suction ini. L untuk apa? Jadi L maksimum atau panjang maksimum untuk masuk ke pompanya atau masuk suctionnya itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kavitasi. Nah, yang kita butuhkan adalah tekanan uap murni ya di komponen-komponen kita ya. Ini diperoleh dari YOS ya. 1997 Handbook of Chemical Compound Data for Process Safety halaman 31 ya. Ini kita dapat ini persamaan ini dan konstantanya. Kemudian ini fraksi yang diambil dari neraca massa ya, umpannya ya, XI ini. Sehingga diperoleh P0 rata-rata ya, P0 rata-rata. Ini dikalikan fraksi, dikalikan P0 murni ya. Ini P0 murni tiap zatnya, kalikan fraksinya ya, itu jadi rata-rata. Nah, ini persamaannya ini rumusnya. Terus kita masukkan ke rumus ini ya. Ini adalah Bernoulli tetapi ditinjau dari suctionnya saja, dari masuknya saja. Maka P suction, P suctionnya adalah 12,86, P0-nya adalah ini 12,7 ya. Dibagi rho G ya. Saya hitung di sini nih F suction. Nah, ini ya. B107 di atas ya. Ini adalah FP suction, sorry. P suction 12,86 dikurang 201 nih, 201 C 201 berarti ini P0 nih 12,74. Dibagi rho kali G, rho-nya 495, saya copy dari atas. Kemudian G-nya 10 ya. Ditambah H suction. H suction-nya adalah 18 meter ya tadi yang dari Chandra Asri itu. Kemudian minus ini minus NPSHA. NPSHA-nya diubah dalam meter ya, jadi 2,8 meter. Sehingga ketemu F suction-nya 15 meter F suction. Dengan persamaan ini kita bisa peroleh L-nya ya, karena F-nya kan 0,02 dari Reynolds-nya tahu. V-nya juga kita sudah tahu V-nya. LE-nya gimana? Hanya ada satu gate valve saja kan di suction itu. Minimalkan valve di suction pompa. Nah, biasanya dalilnya itu untuk meminimalkan NPSH-nya. Jadi L-nya adalah 220 meter ya. Jadi panjang maksimal pipanya dari mulut pompa itu adalah 220 meter. Padahal rancangan kita di awal tadi berapa? Kalau kita tengok ini, rancangan awalnya adalah, nah ini ya, 500 meter loh. Berarti kalau kita merancang seperti rancangan awal ini kita tidak ganti, maka pompa kita akan mengalami yang namanya peristiwa kavitasi nih. Nah, ini di notes. Kavitasi adalah peristiwa masuknya udara. Jadi dia tergesek-gesek udaranya, jadi rusak ya bilahnya. Kemudian, ya ini permisalan saja jika masangnya di 230, panjang pipanya ya hambatannya akan lebih tinggi, apalagi 500 tadi, 500 meter. Sehingga apa? Gambar yang kita gunakan untuk analisis dapat dikoreksi. Jadi nanti pompanya digeser itu. Digeser sampai panjangnya minimal
atau maksimal hanya 220 meter maksimal ya. Jadi dari tangkinya Chandra Asri ke pompa itu hanya 220 meter saja. Nggak boleh lebih ya. Karena nanti ada kavitasi itu. Baik, itu yang bisa disampaikan dari perancangan pompa. Ini cukup lama ini. Karena pompa ini cukup banyak dan perancangannya harus paling tidak tahu justifikasi yang digunakan apa saja. Demikian dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat di-drop di kolom komentar. Dan buku-buku dalam perancangan pompa akan saya drop juga di deskripsi grup. Oke, terima kasih. Selamat merancang eh, alat-alat proses di pabrik kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.